Selamat datang teman-teman di Praktikum Ekonomi Lingkungan, acara 6 dan 7 yang berjudul Valuasi Nilai Ekonomi Total. Untuk mengawali praktikum kita pada hari ini, bahwasannya setiap sumber daya itu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Potensi dan manfaat tersebut ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung seperti pertanian, dan ada yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, seperti fungsi hutan dalam menyimpan cadangan air dan pengatur karbon. Pemanfaatan sumber daya tersebut masih terfokus pada nilai kegiatan ekonomisnya saja, dan mengabaikan kondisi lingkungan dan manfaat yang dihasilkan secara tidak langsung dari lingkungan tersebut. Adanya isu kerusakan lingkungan, bangunan berkelanjutan, serta isu lainnya meningkatkan perhatian bahwasanya perhitungan itu tidak hanya berdasarkan nilai ekonomis yang dihasilkan dari suatu sumber daya, akan tetapi juga memperhatikan nilai yang secara tidak langsung dihasilkan oleh sumber daya tersebut. Seperti tadi contohnya, bahwasanya hutan memiliki nilai sumber daya yang tidak langsung berupa cadangan air dan mengatur karbon. Secara umum, nilai sumber daya alam dibedakan atas nilai dasar penggunaan atau instrumental value dan nilai tanpa penggunaan secara intrinsik atau intrinsic value, yaitu nilai yang melekat dalam aset sumber daya alam. Nilai ekonomi total atau total economic value sendiri diperoleh dari perjumlahan nilai atas dasar penggunaan atau use value dan nilai atas dasar penggunaan tidak langsung atau non-use value. Secara umum, rumus total economy value adalah seperti yang terlihat pada layar ya teman-teman, bahwasannya total economic value itu adalah hasil perjumlahan dari UV atau use value tambah NUV atau non-use value. Use value sendiri itu dari penjumlahan direct use values atau nilai penggunaan secara langsung, indirect use values, penggunaan tidak secara langsung, dan OV atau option value atau nilai pilihan. Kemudian untuk non-use values itu nilai jumlah atau penjumlahan dari nilai keberadaan, existence value, dan nilai warisan atau bequest values. Kemudian tujuan dari praktikum kali ini ada dua. Yang pertama itu mahasiswa mampu mengenali berbagai metode evaluasi ekonomi untuk menghitung nilai ekonomi total. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung nilai ekonomi total dari salah satu sumber daya dengan berbagai pendekatan atau metode yang ada di lingkungan. Kemudian hasil praktikum pada praktikum kali ini itu ada 6 ya teman-teman seperti yang terlihat. Yang pertama itu perhitungan nilai ekonomi sebagai penghasil komoditas pertanian, yang kedua perhitungan nilai ekonomi pohon tempat bersarang lebah, yang ketiga perhitungan nilai ekonomi kayu bakar, yang keempat perhitungan nilai ekonomi pengambilan ikan, yang kelima perhitungan nilai ekonomi aplikasi metode respondosis, dan yang terakhir yang keenam yaitu perhitungan nilai ekonomi aplikasi replacement cost. Nah, untuk data perhitungannya nanti akan diberikan oleh asisten. Untuk yang pertama, perhitungannya itu metode dampak produksi. Yang pertama, nilai ekonomi sebagai penghasil komoditas pertanian. Nah, jika teman-teman lihat bahwasannya rumus dari nilai ekonomi produksi tanaman atau NEPT itu sama dengan NPT dikurangi BPT, yaitu adalah nilai produksi tanaman dikurangi biaya produksi tanaman. Jika teman-teman memperhatikan lebih lanjut ya dengan sesama, ini sebenarnya adalah konsep dari asas manfaat dan biaya yang teman-teman di acara-acara sebelumnya telah pelajarin. Jadi di acara kali ini menekankan terhadap manfaat dan biaya untuk nilai use values-nya. Nah, jika kita lihat soalnya, untuk soal nomor satu yaitu yang ditanyakan adalah nilai produksi tanamnya. Nah, untuk rumus selengkapnya NPT IJ sama BPT IJ, teman-teman bisa lihat di modul karena itu sama. Ini ada di layar di PPT. Kemudian untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah BPT IJ atau nilai produksi tanam dan berapa nilai ekonomi produksi tanaman padi tersebut. Untuk variabelnya sudah cukup jelas, jadi teman-teman akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kedua adalah nilai ekonomi pohon tempat bersarang lebah madu. Jika teman-teman perhatikan lagi rumusnya, pasti ada nilai manfaat dan nilai biaya. Selalu nilai manfaat dikurangi nilai biaya. Nah, kemudian yang ketiga, nilai ekonomi kayu bakar juga ada nilai manfaat dan nilai biaya. Untuk selanjutnya nilai ekonomi pengambilan ikan juga pasti ada nilai manfaat dan nilai biaya. Nah, dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwasannya untuk use values itu selalu menekankan pada konsep manfaat dan biaya. Untuk variabel dan rumusnya use values tadi yang nilai pengambilan ikan, laba serah, itu sudah cukup jelas, jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan ya. Kemudian untuk aplikasi metode respondosis dan replacement cost yang akan dijelaskan selanjutnya, itu tergolong non-use value atau nilai ekonomi tidak langsung, sehingga diperlukan nilai yang dapat diukur untuk menggantikan nilai potensi sumber daya tersebut. Metode respondosis sendiri secara umum yaitu menghitung nilai suatu potensi sumber daya ketika diberi blokan berupa dosis tertentu. Nah, dalam hal ini yaitu untuk mengukur kehilangan unsur hara pada sebidang lahan sawah.
Kemudian untuk metode replacement cost sendiri yaitu mengganti nilai tertentu, dalam hal ini nilai fungsi lahan sawah diganti sebagai nilai penyedia lapangan pekerja. Jadi nilai fungsi lahan sawah itu tidak bisa dinilai secara ekonomi secara langsung ya teman-teman. Nah kemudian itu diganti dengan nilai penyediaan lapangan pekerjaan. Berapa sih pekerjaan yang bisa diserap upahnya dan sebagainya seperti yang terlihat di layar. Nah itu untuk hasil praktikum acara 6 dan 7 ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan ketika praktikum ke asisten praktikum masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan teman-teman.